buku Mas Imam yang berjudul Seape Tinggo Se Elek Tiguang itu eh, nampak benang merah pemikiran Mas Imam dari masih muda ketika beliau itu masih jadi aktivis mahasiswa, sering menulis di KR, ya, bahkan sempat menjadi wartawan KR. Kemudian setelah itu beliau benar-benar jadi aktivis, ya. Dia menulis di beberapa majalah, termasuk juga kemudian mendirikan bareng Mas Salim ini namanya Lembaga Kajian Islam dan Sosial atau LKIS. Nah, melalui LKIS inilah kemudian diproduksi pemikiran-pemikiran progresif tentang keislaman, tentang isu keadilan, tentang hak asasi manusia, ya, juga tentang wacana-wacana sejarah alternatif, gitu. Termasuk juga ketika kerja bareng-bareng kita, saya waktu itu di Sarekat Indonesia, kita memang mengkhususkan diri untuk memproduksi sejarah alternatif, yaitu tepatnya adalah sejarah peristiwa 6566, karena niat Mas Imam waktu itu mendirikan Sarekat adalah menjadi media rekonsiliasi yang sudah digagas Gus Dur, bagaimana dulu NU terlibat dalam peristiwa 6566. Buku yang merupakan kumpulan tulisan Mas Imam itu terpercik benang merah dari muda sampai akhir hayatnya, bagaimana beliau itu sangat concern pada isu keadilan, ya, isu hak asasi manusia, dan isu tentang kehidupan bersama yang lebih baik, ya. Makanya beliau digagas rekonsiliasi itu. Nah, karena sudah hadir di sini editor bukunya, saya ingin bertanya kepada Mas Saling, kenapa sih ngambil judulnya Seape Tinggu Sing Elek Tiguang, gitu? Terima kasih. Sing apik dienggo, sing elek dibuang. Itu kan yang baik diambil, yang jelek dibuang. Bahasa Arabnya ada itu. Amqaq aja tuh ala kadimi. Soleh walak juga jadi dilaslah. Jadi ngambil yang baik, yang meskipun lama, dan ambil yang baru, yang dianggap lebih baik. Itu variasinya. Tapi ini sebenarnya sering diucapkan Mas Iman. Kalau mau melakukan sesuatu, mungkin sekitarnya agak ragu, mempertanyakan gitu ya. Oke, pokoknya kalau baik diambil, kalau jelek nanti dibuang. Dia mau nanggung gitu loh, seperti itu. Jadi itu diucapkan, dan menurut aku karena gini ya, ini yang paling penting. Mas Iman ini kan aktivis, ya, dia intelektual yang tidak hanya berumah di atas angin, tapi dia menurunkan hampir semua apa yang dipikirkannya menjadi satu gerakan. Nah, ketika orang bergerak, ketika orang mengambil keputusan untuk bergerak, itu kan sebenarnya keputusan politik. Bisa salah, bisa benar. Itu. Nah, ketika validasinya dipertanyakan atau ada yang menanyakan, dia jawab begitu. Dah, pokoknya kita jalan sing apik diambil, sing elek diubah. Itu kira-kira dia begitu aja. Jadi lalu habis itu jalan. Saya kira gitu. Ya, dalam buku ini Mas Salim membagi beberapa bab, ya, yang temanya macam-macam itu. Ada teologi rekonsiliasi, ada tema tentang keadilan sosial, ada tema NU masa depan. Ya. Gimana caranya Mas Salim mengkelompokkan tulisan-tulisan ini supaya dia punya benang merah? Waktu Mas Imam meninggal, saya udah terpikiran mau ngumpulin tulisan. Jadi saya waktu itu di Jakarta dalam perjalanan sambil nyopir, wah ini untuk 100 hari atau untuk 1 tahun harus ngumpulin tulisan-tulisan Mas Imam. Karena saya sebenarnya kenal Mas Imam awalnya juga karena dia penulis. Gitu. Saya lihat. Gimana ceritanya itu? Gini. Saya sebenarnya mahasiswa masuk gitu ya. Tiba-tiba saya, Tahun berapa itu? wah lama sekali ini zaman waktu lagu Harry Mukti
di Simpang Melawai. Itu nggak ada yang tahu lagunya. Biar saya ingat-ingat gitu kan. Ya, oh Jalan Sore-Sore itu ini itu Denny Balik itu kan. Nah, biar ada ininya. Atau waktu lagunya apa melayang-melayangnya siapa itu penyanyi jazz serak itu. Ani kulit. Chris apa itu saya bilang itu lagu dinyanyikan Mas Imam. Mas itu sebenarnya lagu orang fly loh Mas. Melayang jiwaku melayang gitu loh. Mas Imam mendengarkan tuh sambil fly gitu. Itu. Nah, tapi gini, saya lihat kok di KR ada orang menulis mahasiswa Fakultas Adab. Wah ini satu kampus dengan saya, ini satu fakultas. Wah harus saya cari orang ini gitu loh. Dulu iya nih Sunan Kalijogo. Nah ternyata itulah saya kenal sejak itu sampai Mas Imam meninggal ya, dan dipertemukan di banyak kegiatan. Nah yang saya kaget ketika tulisan itu kumpul, ternyata Mas Imam menulis beberapa kepingan yang sifatnya autobiografis. Meskipun mungkin 70% dari yang dia tulis itu saya sudah pernah mendengar langsung dari cerita Mas Imam. Tapi kan karena dia menulis lebih apa ya? Misalnya dia cerita, saya kan dulu ibu bapak sering didatangin tentara gara-gara Kedung Ombo ya. Sebenarnya ini bukan khas Mas Imam. Hampir semua aktivis zaman itu bapak ibunya diteror. Diteror benar gitu. Saya punya banyak teman yang hilang. Dalam arti hilang nggak pernah muncul lagi. Setelah kita datangi kan, setelah demo ya, kita datangi, baru kita tahu bahwa bapak ibunya diteror. Nah, yang hilang sama sekali nggak muncul itu kalau bapak ibu, kalau dia anak PKI. Itu biasanya traumanya dalam. Karena bahkan saya pernah datang ke seorang teman, ngajak demo, itu saat dimarahin bapaknya. Kamu jangan membuat ini ya, saya pernah 20 tahun di penjara, kamu pingin anakku di penjara lagi. Kita kan kaget gitu loh. Karena ternyata bapaknya itu pernah di penjara gitu loh. Nah, Mas Imam cerita misalnya kayak gitu ya. Nah, itu wah kaget juga saya, ternyata ada kepingan autobiografisnya. Nah, itu juga yang paling penting ya. Lalu kenapa NU jadi di tangan Mas Imam ini menarik? Pertama karena Mas Imam tuh kenal NU ketika NU dihabisi di pemilu tahun 1971. Itu bahkan dia nunjukkan ini nanti suatu saat diterjemahkan ya, bukunya kemudian saya terjemahkan ya bukunya Ken Watts ya. Bagaimana NU dan PNI sebenarnya bukan hanya NU. NU, PNI itu dihabisi betul oleh Orde Baru tahun 1971 gitu. Dan dia melihat itu langsung. Sebentar. Yang PKI itu pun dia juga melihat langsung gitu ya. Melihat langsung. Kenapa dia? Karena itulah saya juga menulis pengalaman dengan Mas Imam yang sifatnya lebih pribadi ya. Itu bukan soal ketertarikan dia ke rekonsiliasi, itu betul-betul pengalaman pribadi, mungkin memang mendalam, mungkin waktu kecil dia ingin membantu nggak dapat gitu ya, nggak sanggup, makanya terobsesi untuk melakukan rekonsiliasi itu gitu. Dia merasa loh ini ada rumah dibakar dan orangnya kemana gitu loh, nggak ada orang yang berani membicarakan. Itu yang dia aneh. Kalau dia tanya ke ibu bapaknya bilang dah dia habis menengai kue, dianggap cerewet jadinya kan. Itu kemudian ada orang dipukuli, dia tanya sama ibunya kenapa orang itu dipukuli gitu loh, karena dianggap BTI. Padahal orang itu lugu, hanya seorang membantu rumah tangga lah ya, tukang bersih-bersih gitu. Nah itu membuat trauma. Nah sama dengan 71. Sejak itu dia sadar bahwa saya tuh NU ya gitu. Karena jadi pengalaman dia dengan NU itu pengalaman traumatik sebenarnya. Pengalaman orang yang bukan menikmati NU nikmatnya ya, justru sakitnya sebenarnya. Nah sejak itu dia ini. Lalu yang berikutnya, ketika NU itu tumbuh di masa Orde Baru, di bawah Gus Dur, lalu dia menyadari bahwa NU ini dalam pandangan Mas Imam ya, ini kalau ngobrol, kalau banyak orang mengatakan Lakpesdam itu mestinya dijadikan kayak semacam LSM-nya NU, masyarakat sipilnya NU. Bagi Mas Imam bukannya Lakpesdam, NU itu sebenarnya NGO besar. Dan memang kan pada dasarnya non-government organisasi ya, organisasi non-pemerintah. Jadi dia juga membayangkan NU itu seperti organisasi masyarakat sipil. Nah ternyata itu muncul semua ya. Terus pandangannya terhadap nasionalisme segala macam, dan gampang sekali membagi itu karena seperti jadi urutan kuku gitu. Nah
Mungkin juga saya karena sering ngobrol, sehari-hari ngobrol, kalau ketemu ngobrol, ketawa gitu segala macam. Jadi saya paham ini yang dipikirkan Mas Ima. Nah, rekonsiliasi ya, saya punya cerita, saya tulis di sini. Itu tahun 1991-92. Mas Ima ngajak saya bilang, ayo kita cari S-Degan. S-Degan itu dulu di depan IAIN. Dia cerita, nanti kalau Pak Harto jatuh, hal pertama yang harus kita lakukan itu rekonsiliasi. Nah, saya kan masih fase baca berapa tuh ya aja, gak paham sebenarnya saya sebenarnya. Ini apa sebenarnya yang diomongkan Mas Imam ini? Uskur tuh bilang minta maaf ke PKI, tapi itu gak ada gunanya kalau nggak ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi. Jadi dia ini Mas Yoyo, jauh sebelum kemudian mendirikan syarikat, dia udah terobsesi ingin menjadi jembatan itu. Di samping karena sifat-sifatnya juga seperti itu. Itu ya, saya kira. Ya, Mas Tio, tadi yang dipaparkan Mas Lem tentang Mas Imam itu tidak hanya orang yang hidup di dunia gagasan atau pemikiran, tetapi kita mengakui bahwa dia seperti orang yang selalu percaya bahwa ide itu harus punya kaki. Ya. Nah, kaki itu yang kemudian diwujudkan dalam kerja-kerja aktivismenya. Dia mendirikan LKIDS, mendirikan Syarikat Indonesia. Terus dia sampai terakhir akhir hayatnya itu mendampingi warga Wadas, itu konflik Wadas 2022-2023. Menurut Mas Tio, yang mungkin secara jarak usia itu sangat jauh. Bagaimana Mas Tio menafsir soal yang namanya Imam Aziz? Arif. Maturun, Mas Mardijo dan Om Hairul Salio. Iya, saya disclaimer sebentar. Saya tadi malam melihat YouTube lagi, Mas Salim sama Mas Tio ini pernah ketemu 7 tahun yang lalu dalam podcastnya Mas Salim namanya Hairus Gading. Nah, tapi Tio waktu itu masih SMA, kelas 3 atau kelas 2 ya. Tio keliling itu untuk satu diskusi buku puisi. Maka 7 tahun kemudian akhirnya mereka berdua ada di sini. Ya, silakan Mas Tio. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini malam ini, Mas Mardijo, Mas Om Hairul Salih, Bu Eda, punya beda, Bapak Ibu, Mas Mbak, karena kami semuanya untuk belajar 2 hal. Jadi saya datang untuk belajar dan belajar pada 2 hal. Yang pertama belajar tentang Yai Imam Aziz. Saya tidak mungkin nyebut Mas, karena usianya jauh sekali itu. Dan yang kedua adalah belajar soal keikhlasan. Kenapa saya bilang belajar soal keikhlasan? Mungkin ini tema besar saya malam ini. Ya. Karena saya itu datang ke sini pada mulanya diajak oleh Pak Hasan, ayah asuh saya terus. Yang kalau orang tahu bahwa sejak SMP saya sama beliau, orang tidak akan kaget kalau saya sekarang jadi tukang tingo. Untuk silaturahmi. Jadi beliau kangen sama rekan-rekannya di Jogja, maka pengen ajak saya juga untuk silaturahmi. Salah satu silaturahmi itu mau sekalian untuk dari hormat pada haulnya Yai Imam Aziz. Senang sekali saya bisa terlibat di situ. Cuma tiba-tiba Mas Mardijo ini WA, minta alamat. Katanya mau ngirim buku. Oh, senang saya. Mau silaturahmi, dapat bonus buku. Saya terima itu. Malam tadi, sejam setelah saya terima buku ini, kok tiba-tiba ada poster diskusi dan bedah buku bersama Hairul Salih dan Tio Ardianto. Pertanyaan saya loh, ini kapan saya sempat baca bukunya?
saya jadi korban dari fait accompli-nya orang tua malah nih. Dan pelaku utamanya ya Mas Margijo ini. Mas Margijo dan Pak Asa. Semangat Pak Asa saya tidak berani nyala. Oh Meru sih kata Meru sorry. Jadi teman-teman yang nonton di digital maupun di sini harus bersaksi bahwa korbannya ternyata bukan cuma saya. Yang tua juga dikorbanin sama Mas Margijo. Lalu sebenarnya bukan yang tua Om Eros. Tapi ini zaman now, ini zaman semua now. Saya belajar keikhlasan di situ. Karena anak muda sekarang itu punya kecenderungan. Karena dia relatif tidak terlalu ingin membuang energi mengubah keadaan, maka dia akan mengubah pemaknaan atas keadaan itu. Saya tidak mungkin tadi tiba-tiba sampai sini, lu kok rame, lu kok ada kamera, ada lighting barangnya niat banget nih. Tidak mungkin saya tiba-tiba balai itu tidak mungkin. Apalagi saya hormat sekali dengan bapak ibu senior saya yang ada di sini dan cinta saya pada Yai Imam Aziz. Tidak mungkin saya tiba-tiba kabur. Maka malam ini saya bersepakat dengan diri saya untuk belajar soal keikhlasan. Di Rosone yang sekarang jadi saya latih untuk ya wes lah. Memang tidak semua keadaan itu harus kita kendalikan, harus kita rencanakan. Kadang-kadang kita dijebak juga. Dan inilah cara negara kita bekerja. Jadi kalau ada orang yang mirip dengan Prabowo ya Mas Margijo. Ini pemanahan kontekstual ya. Bedanya, presiden kita memfait accompli untuk keuntungan partai, keuntungan oligarki, dan keuntungan satuan penjilat Prabowo Gibran. Ya Mas Margijo paling keuntungan, ya paling kafenya lah. Rugi yo, ada meeting ada. Kafenya gratis ya. Malam ini aja. Itu lebih murah daripada ngundang saya gitu. Ini keguyon ya rekan-rekan semua. Saya yakin Yai Imam Aziz lihat Iya apa? guyon kayak gini pasti geloyok kakel-kakelan di sana. Dan ketawanya selalu khas. Jadi betapa luar biasanya ya Imam Aziz. Bahkan ketika beliau sudah tidak ada di alam yang ini, masih bisa mempertemukan kita dengan kegembiraan yang menyala-nyala. Matur nuwun ya Imam Aziz beserta keluarga. Ada jadi wasilah untuk pertemanan. Nah, pemanaan ulang atas keadaan itu, saya kira mungkin jadi kata kunci. Saya agak pelan-pelan tidak apa-apa, Mas Margijo. Karena kebiasaannya anak muda itu, memang dia tidak bisa straight to the point. Dia pengen ngukur atau bikin alur itu supaya lebih presisi aja, dia agak panjang kadang-kadang. Semua itu berawal dari pikiran. Makanya kita harus hati-hati dalam berpikir. Karena pikiran yang kita yakini sebagai kebenaran itu akan muncul sebagai perkataan. Orang kalau ngomong 10 tambah 6 sama dengan 17, oh itu berarti sejak dalam pikiran dia yakin bahwa 10 tambah 6 adalah 17. Saya tidak nyebut orang ya Oma. Kan banyak yang kayak gitu. Saya kadang ketemu yang kayak gitu. Cuma bukan di istana presiden. Di taman kanak-kanak. Perkataan ini kalau diterus-teruskan sampai 3 kali akan jadi tindakan. Jadi orang yang sejak dalam pikirannya salah, akan salah juga dalam berkata, dan akan salah juga bertindak. Kalau dalam konteks kebijakan publik, artinya akan salah juga membuat kebijakan. Nah, kesalahan tindakan ini diulang-ulang kalau rusak, akan menciptakan kerusakan kebudayaan. Kalau hari ini masalah Indonesia adalah masalah tentang kebijakan, maka gampang, tinggal dibikin kebijakan baru, masalah akan selesai semuanya. Tapi kalau kebijakannya diperbarui sampai presiden ke-8 kok nggak berubah-ubah Indonesia, maka jangan-jangan yang rusak bukan kebijakannya, tapi kebudayaannya. Dalam kerusakan kebudayaan ini, tentu tidak bisa cukup dengan kebijakan yang baik. Tidak cukup dengan orang-orang dengan pemikiran-pemikiran yang hanya kritis. Pasti butuh pemikiran revolusioner. Yang saya kira Yai Imam Aziz hadir di sana. Beliau rasanya tidak hanya sekedar mencoba mendadani Indonesia dalam konteks kebijakan publik, tapi dalam konteks kebudayaan. Kenapa saya bilang kebudayaan kita itu sudah sedemikian rusak?
Karena yang biasa jadi luar biasa. Hari ini tuh kan hari di mana orang sholat itu dianggap sholat. Padahal sholat itu berminimumnya muslim. Kok bisa sholat langsung dianggap sholat? Itu karena kerusakan kebudayaan yang memang belum sempat dituntaskan, padahal kita udah ganti presiden 8 kali. Dan kebudayaan yang rusak ini, kalau tidak ada kesadaran kolektif untuk dadani, maka akan jadi kerusakan peradaban. Agama hadir di situ. Kenapa Tuhan mengirimkan proses revolusi kognitif melalui beberapa nabi? Itu kan karena yang rusak bukan cuma kebijakan pemerintah kontekstual di tempat nabi dikirimkan. Tidak. Tapi bahwa ada peradaban dunia yang sudah salah arah. Kalau kita mau jujur, hari ini itu jangan-jangan peradabannya itu lebih rusak daripada zaman Nabi Muhammad. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu kan berarti dugaan. Bisa salah, bisa benar. Kenapa demikian? Karena pada siapa hari ini kita bisa berharap bahwa dunia ini akan berperadaban ke arah yang lebih baik. Ketika seluruh pemimpin-pemimpin dunia itu lebih senang perang daripada perdamaian. Dan saya yakin bahwa Yai Imam Aziz itu menyadari itu. Oleh karenanya, beliau ciptakan itu, konsep-konsep tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya tidak menafikan pertengkaran, tapi berusaha supaya pertengkaran itu selesai. Ini persis semacam antitesis dari gerak peradaban yang selalu memicu pertengkaran. Dan ini tidak hanya di level dunia, bahkan di level negara. Hal yang paling dasar apa? Kalau kita baca struktur bahasa Indonesia, kita akan temukan bahwa bahasa kita itu desainnya adalah desain konfliktual. Panas, dingin, itu bukan pasangan kata, tapi lawan kata. Sejak dalam berbahasa, kita diajari untuk beradu, berkonflik, bukan saling melengkapi, bukan saling menyempurnakan. Dan ini jangan kaget kalau kemudian dalam konteks teknis atau kejadian memicu banyak sekali konflik. 65, perlanggaran 98, berbagai konflik di daerah-daerah, Poso, dan sebagainya itu. Karena memang arah peradaban kita itu arah konflik, bukan rekonsiliasi. Makanya bagi saya, Yai Imam Aziz meletakkan agama kemudian yang diturunkan melalui Kanjeng Nabi sebagai Nabi terakhir, Islam, itu menjadi semakin kontekstual. Kan hari ini kita rasakan bahwa Islam itu bukan sesuatu yang menjawab persoalan. Bahkan kalau di kecenderungan Gen Z hari ini, bisa salah bisa benar ya, tapi pembacaan pendek saya, Islam itu justru jadi bahan tertawaan. Kalau kita lihat simbol-simbol daripada yang muncul di ruang-ruang publik, yang muncul dari agama Islam itu kan bukan Yai Imam Aziz, ama Gufran. Makali inna rahmatan fi mawla asyidi. Yang bisa bahasa semut, bahasa malaikat, yang itu terlepas dari benar salahnya ya, itu memang menggelikan. Lumayanlah jadi hiburan di tengah pidato yang berjab-jab. Pidato presiden. Tapi yang kita lihat adalah, kalau itu adalah kejadian yang dominan, maka siapa yang hari ini berperan untuk menjadi pelengkap wajah Islam yang lain? Saya pendek sekali membaca buku ini dan kemudian menyadari, Yai Imam Aziz adalah rumah dengan banyak sekali pintu. Ada pintu aktivisme. Mereka yang mengenal Yai Imam Aziz karena gerakan dan perjuangannya. Ada pintu filosofi yang mengenal Yai Imam Aziz berdasarkan tulisan dan pemikirannya. Ada juga yang melalui pintu kebudayaan. Ada juga yang melalui pintu NU. Siapa yang akan kita temu di tengah rumah itu? Islam. Saya beda sekali, Mas Markijo, membaca buku ini dan kemudian menyadari bahwa betapa bangganya kita sebagai Indonesia punya sosok yang membuat Islam itu tidak sebagai sebuah puzzle tidak lengkap, tapi puzzle yang sempurna. Bahwa Islam itu tidak melulu yang ngajari kita sholat. Islam itu tidak melulu yang mengingatkan kita supaya takwa pada Tuhan dalam arti formal. Tapi bahwa perjuangan membela kaum lemah, justru itulah inti Islam. Yang hari ini ditinggalkan. Yang hari ini dilupakan. Orang itu sering, saya kira, memang saking putus asanya pada Indonesia, sehingga memilih untuk menjadikan agama sebagai bantal.
supaya hidupnya terasa baik-baik saja. Itu kenapa lebih banyak dikenal kiai yang memberikan harapan ketimbang kiai yang mengajak berjuang. Nah, bagi saya satu tahun haul peringatan kepergiannya Imam Aziz ini bisa jadi momentum, apalagi bentar lagi ada muktamar, untuk membalikan Islam sebagai agama perjuangan, sebagai agama jihad. Satu-satunya agama yang punya konsep perjuangan kan Islam. Tapi kenapa itu tidak dikenal di dalam perjuangan? Terserah, mau rakyat sipil, mau aktivis. Hari ini, tempo hari, Indonesia melakukan satu, mungkin kita bisa bilang pengkhianatan kebudayaan, pengkhianatan sejarah. Ketika terlibat di dalam penandatanganan BOP, Board of Peace, yang seminggu kemudian Israel dan Amerika bersekutu untuk menyerang Irak. Kita bisa berdebat apakah BOP itu baik atau buruk. Tapi yang jelas BOP yang didesain sebagai Board of Peace ternyata justru melahirkan perang. Dan yang paling parah apa? Secara simbol, Indonesia justru berpihak pada Israel, bukan pada Palestina. Ini melanggar loh pasal 11 Undang-Undang Dasar tentang perjanjian luar negeri. Bahwa setiap perjanjian luar negeri itu harus disetujui nih, bukan dikonsultasikan oleh DPR. Pertanyaan saya, sebelum Pak Prabowo nandatangani BOP, kapan itu disetujui sama DPR? Jangankan disetujui, dikonsultasikan aja enggak. Terus itu paling Pak Prabowo ada sekolah. Das, oke ora. Das, iki oke ora. Terus saya jawab, siap dan siap. Maka jadilah tanda tangan ini. Dan DPR tidak ada satupun yang melawan. Para partai yang mengaku oposisi atau penyimbang juga kita tidak lihat sikap tegasnya. Ya mungkin sikap yang formal ada, tapi sikap tegas yang serius tidak ada. Kita bisa berharap sama siapa? Mungkin berharap sama ormas keagamaan. Tapi apa yang terjadi? Seminggu setelah agak rame-rame BOP, seluruh ormas keagamaan dikumpulkan di Istana Negara. Mereka yang kita kenal sebagai kiai ulama dikumpulkan di istana dalam sebuah rapat yang tertutup. Entah apa yang diucapkan di sana, kiai-kiai yang sebelumnya sempat menentang keputusan itu bisa tiba-tiba jadi juru bicara presiden. Ini yang disebut sebagai sihir istana. Istana itu sekarang terbuka, siapa saja boleh masuk, kiai, aktivis. Tapi ada sihir yang akan membuat mereka yang sebelumnya mengkritik bisa langsung berubah jadi juru bicara. Nah, saya membayangkan kalau ya Imam Aziz mungkin ada di pertemuan itu, ya Imam Aziz akan jadi satu-satunya orang yang unjuk atap dan protes langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Hari ini kita merindukan mereka yang punya keteladanan agama seteguh ya Imam Aziz dan punya keberpihakan setegas ya Imam Aziz. Saya harap mereka yang hari ini mengaku kiai itu malu lah sama ya Imam Aziz. Mungkin kalau ngomong pinter-pinter, ngomongin alim-alim. Tapi apa gunanya ilmu yang luar biasa besar itu? Hafalan hadis yang sebanyak itu. Hafalan Quran tafsir yang sebanyak itu tanpa keberpihakan. Karena ilmu tanpa keberpihakan akan jadi alat penindasan. Matur kasih Ardizo. Saya kira Mas Imam malam hari ini kalau menyaksikan, ya seperti itulah yang sebenarnya ingin saya lakukan. Ternyata ada, walaupun tidak pernah bersinggungan dengan Tio, tetapi saya kira secara pribadi saya anggap bahwa yang tadi dikemukakan Tio, yaitulah ya Mas Imam, ya Pak Heru. Karena Mas Imam itu kita lihat sebagai kiai, tetapi dia tidak imediatkan sebagai kiai. Dia anggap sebagai orang yang memperjuangkan rekonsiliasi, tetapi dia juga tidak ingin itu menonjol sebagai tokoh rekonsiliasi. Dia punya satu adagium yang mungkin mirip judul ini, tetapi berbeda. Kalau yang dikemukakan itu biasanya adalah gini. Kalau untuk urusan yang sifatnya kamanda, yang bersama-sama itu, urusan bersama, sing apik tigo bareng, sing elek PNDW, gitu. Artinya kalau yang baik itu
itu mari kita pakai bersama. Tapi kalau itu ternyata jelek, ya udah, itu punyamu sendiri, gitu. Nah, itu ungkapan-ungkapan Mas Imam yang saya beberapa itu ngambil dari istilah-istilah Jawa yang saya nggak tahu di mana dia dapat istilah-istilah kayak gitu ya. Kalau menghadapi beban di tengah tekanan politik atau mungkin waktu di syarikat itu dia banyak ketidaksetujuan apa yang dilakukan di proses rekonsiliasi, dia kan bilang gini, ini istilah pakai Jawanya gini ya, omah genteng tak sapon di abot enteng tak lakonan. Itu ya, itu juga kadang keluar itu istilah-istilah ya kayak gitu tuh. Nah, terakhir dia saiki nandur godong koro sabar sautoro. Nyebar godong koro sabar sautoro. Nah, itu istilah-istilah yang menurut saya tingkatan Mas Imam itu dah nggak hanya urusan yang tadi bahwa sesuatu yang terlihat alim itu diperlihatkan, tetapi alim itu dalam tindakan, ya. Hal-hal yang kayak gini, yang Tio tadi katakan, menurut saya itulah Mas Imam, dan saya kira Tio bisa jadi the next Imam Ayes. Nah, Mas Salim, kembali ke buku sing apik tinggo sing elek di gua. Mas Imam itu pernah merespon satu tulisan, dia menulis di KR tentang persetujuannya dengan tulisan Ahmad Wahid, ya, pemikiran pergolakan Islam, ya, dan Mas Imam pengen ya agama itu harus sekontekstual itu dan revolusioner itu harusnya, gitu. Nah, menurut Mas Salim, kenapa Mas Imam waktu itu bersetuju dengan Ahmad Wahid? Iya. Mas Imam tuh banyak punya tulisan, Sioyo. Tidak semua saya masukkan. Tapi baca tulisan Mas Imam tentang Ahmad Wahid itu, merespon debat di tahun-tahun itu ya, saya langsung memasukkan. Karena pandangan pribadi saya, Mas Imam itu seorang yang sangat rasional sebenarnya. Beda dengan banyak teman, Mas Imam tuh nggak ngeleni gitu ya. Enggak hanya mistik gitu, enggak hagiografis gitu di dalam caranya berpikir gitu. Saya tidak pernah melihat Mas Imam cerita misalnya, wah tadi malam saya mimpi begini-begini misalnya gitu ya, yang seolah-olah menunjukkan dia mungkin ulama yang tinggi ilmunya, wali atau apa, enggak. Dia sangat rasional. Cara dia berpikir sangat rasional. Meskipun pada saat yang sama, dia tidak mencemooh hal-hal seperti itu ya. Saya banyak punya cerita ini meskipun tidak bisa saya masukkan semua. Kalau saya ada bilang ini, kalau serasa. Ya, paham ya kalau gitu ya. Ini ada gini-gini mas. Serasa. Terus, jadi saya cerita misalnya gini ya. Mas ini teman-teman ini mengumpulkan beras kuning, ada zikir ini. Murah gue. Aku orang masuk sampai itu. Jadi irasional. Saya melihat benar ya dalam hal kayak gitu. Saya tulis di buku kenangan pribadi saya karena itu yang saya lihat. Karena saya banyak juga menjumpai teman yang sangat mistis, sangat geografis, kliniknya kuat kencang sekali. Gitu. Lenik lah ya, ngelenik kayak gitu tuh. Nah Mas Imam tuh enggak, meskipun dia enggak mencemooh hal-hal seperti itu. Gitu. Itu satu ya. Jadi saya bisa paham kenapa dia mengapresiasi Ahmad Wahid. Yang kedua, Mas Imam juga orang yang nggak lalu berpakaian yang misalnya pakai baju koko, sarungan, yang menunjukkan dia kiai ya. Saya terakhir kan agak banyak bergaul di kiai pesantren. Kadang-kadang kalau empat datang, itu Mas Imam jalan aja pakai celana, baju kaos, pakai topi, wet gitu ya. Jadi
santri kok nggak ada yang menyalami kadang-kadang karena dikira ini mungkin apa ojek online lewat mungkin. Jadi yang nggak tahu maksudnya kan, dia datang gitu ketawa-ketawa kayak gitu tuh kan nggak penampilannya nggak ini. Dan dalam banyak hal memang juga nggak fashionable ya. Ya kalau nggak ada intervensi nyonya mungkin bajunya yang abad 20 tetap dipakai sampai sekarang itu. Jadi sederhana ke situ ya di ini ya. Nah tapi yang paling penting memang cara berpikir itu. Nah saya orang yang mungkin dengan latar belakang ada bau-bau PNI-nya, ada bau-bau Masuminya karena keluarga saya Cibuk Tiga Tulang Opo itu cocok gitu lah. Karena saya pribadi itu orang yang tidak punya kecenderungan yang kayak gitu ya. Pernah sih ikut-ikut apa ziarah-ziarah itu saya tertidur malah. Jadi gak bakat saya ternyata di sana itu. Nah saya cocok di situ dengan Mas Sinar. Saya sering deh komentar ini kok. Jadi misalnya waktu Gus Dur jatuh, itu kan ada beberapa teman yang pergi kemana itu lalu apa melakukan wirid, ritual gitu. Aku kalau masih mam di hadap, weh ini benar dia gue kayak cerita kan, anu mas ini, weh lu, lah aku juga bingung nih mas, ya ini kan real politik mas, selesai kan tinggal wes menang lah ya, jadi menang kan, dia aja gitu kan, tahu saya ini ya, dan itu sudah mam anu babi bayo kayak gitu kan. Gitu jadi kaskut ya gitu-gitu kan ini real politik. Jadi plasma dari ini real politik gak bisa diselesaikan dengan wiridan tuh. Iya kan? Ya ini real politik. Dan itu tidak mengubah soal benar dan salah. Dia bilang jatuh ya jatuh. Tapi yang penting itu dimaknai jatuh tuh untuk kakak. Lihat aja nanti itu bagus kok. Ditulis orang bilang bagus kok butuh untuk soal ini macam-macam gitu. Jadi itu Mas Yoyo, saya menulis Denokrites di sini. Cara beritahu Mas Simon itu justru tidak sakit. Nah, ketika dia memutuskan sesuatu, gerakan, aktivitas atau apa, itu juga dilandasi oleh motif-motif yang, rencana-rencana yang disusun juga secara rasional. Kan ada ini, karena saya punya teman yang jenis yang lain sebenarnya. Sampai saya ini ya begitu itu, tapi ya saya juga belajarin Mas Imam untuk tidak mencemooh hal-hal seperti itu ya. Saya dimakan, di malam saya ketemu cuma kali Joko kayak gini-gini ya alhamdulillah saya bilang gitu kan. Ya sampean jaga diri ya, alhamdulillah kan diingatkan teman seperti itu kan. Itu kejahatan dari Joko ya. Terus aku cerita gitu kan. Atau nanti istri didatangin nyonyanya ke rumah itu nikahkan itu banyak di NU ya di pesantren begitu. Lah ini ada alirannya sendiri lah silakan. Tapi maksimum tidak di situ. Maksimum sangat rasional. Itu kenapa lalu. Nah kan tulisan ini kan sebenarnya saya temukan belakangan. Saya minta tolong sama teman-teman Arena. Saya ingat tulisan-tulisan di KE kolom dicekkan. Nah ketemu tulisan itu saya langsung memasukkan karena dia sangat ingat. Nah hal yang lain mungkin di kalangan teman-teman, terutama yang latar belakangnya PBI, tidak senang dengan ini mungkin. Saya ingin menunjukkan teman-teman bagaimana berorganisasi di organisasi primordial tanpa menjadi primordialis. Ya, bagaimana bergabung di sebuah organisasi yang jelas-jelas organisasi kan ada dinding, ada tembok segala macam, tapi Anda nggak boleh terkurung di dalamnya, gitu. Nah, musiman situ, ya. Jadi kenapa tulisan itu dengan segera saya baca, saya masukkan langsung gitu loh, karena ini cocok dengan pribadinya. Ya, kenapa saya tanyakan itu ke Mas Saleh? Karena kalau tadi saya menyimak apa yang dikatakan Tio, genealogi pemikiran yang tadi Tio bilang bahwa Islam itu tidak hanya sekedar simbolik, ya, tetapi juga laku dan juga tentu saja kebijakan itu penting. Berislam itu tidak hanya simbolik, tadi dikatakan Mas Salim, bahwa itu juga yang dilakukan Mas Imam. Dan saya sangat percaya dan saya melihat sendiri bahwa memang Mas Imam itu orang yang rasional untuk segala hal gitu ya. Walaupun
latar belakangnya santri NU ya, tetapi pemikiran rasional itu ketika di tulisan Ahmad Wahid dia bersetuju, itu gue berhubungan dengan tadi yang Tio katakan tentang Islam yang seperti apa yang kita ingin, tidak hanya Islam yang nempel di kekuasaan dengan simbolik, tetapi Islam yang seharusnya punya perspektif keadilan juga. Nah, sekarang siapa sih yang menemani orang-orang yang menjadi korban kekuasaan? Nah, Mas Imam berada di situ. Nah, kalau tadi Ahmad Wahid itu dicerna oleh Mas Imam dalam satu tulisan, saya ingin tanya bagaimana Tio belajar tentang perspektif Islam. Saya sudah sempat dengar Tio waktu di podcast bahwa Tio baca Cak Nur waktu SMP segala macam. Bagaimana Tio sampai hari ini kemudian bisa memaknai Islam seperti apa sih yang sekarang seharusnya ada? Islam yang seharusnya ada, tentu jawaban saya pasti hanya akan jadi puzzle ya. Kita semua harus menjawab itu semua, sehingga jadi puzzle yang lengkap. Tapi yang jelas kalau kita kembali kepada bagaimana Kanjeng Nabi itu memperadakan, maka jelas bahwa Islam itu tidak sekedar mengajari cara kita sholat dan wudu, tidak sekedar mengajari berapa kali kita harus menghadap kepada Tuhan, tetapi bahwa Islam harus menjawab persoalan. Nah, hari ini persoalan kita apa? Itu yang saya kira Islam harus berkaca, kira-kira atas persoalan-persoalan itu Islam bisa ngapain. Misalnya Mas Margijo, kami sudah coba riset kecil-kecil, kira-kira apa masalah mendasar Indonesia, terutama dalam konteks peradabannya. Indonesia ini kan pertama, ini masalah pertama. Indonesia ini adalah anak yang durhaka pada orang tuanya, karena ketika dia merdeka, dia melupakan orang tua itu. Kalau kita ngomong Indonesia merdeka tahun 45, itu kan artinya Indonesia pernah dijajah. Ketika dijajah, sebelumnya berarti pernah dalam keadaan yang merdeka. Indonesia yang merdeka pada tahun 45, itu Indonesia yang pas dijajah sama kolonial. Atau Indonesia sebelum itu. Kalau sebelum itu sistemnya bukan demokrasi. Sistemnya bukan republik loh, tapi monarki. Kok tiba-tiba demokrasi dan republik? Kita tidak kemudian ingin supaya harusnya monarki, tidak. Tapi bahwa penting yang kita lakukan itu melaksanakan konsekuensi logisnya. Kalau struktur kita bikin sebagai negara demokrasi, maka kulturnya tidak boleh feodal. Kita cek dulu sebelum ngomong kultur feodal. Ini masalah pertama Indonesia adalah demokrasinya cacat. Kita sudah terlanjur pakai sistem demokrasi, tapi demokrasinya cacat. Bagaimana kita bisa bilang demokrasi cacat? Demokrasi cacat itu paling gampang dua hal. Trias politika yang tidak berjalan semestinya, dan pemilu yang tidak demokratis. Kalau mau kita tambah ketiga ya kebebasan berekspresi. Nah, kita lihat dari ini trias politika, DPR itu malah jadi pembela presiden. MPR itu justru malah bisa diutus presiden untuk ikut ke Iran, takziah. Ini kan kebolak-balik trias politika kita. Pemilu demokratis, lalu Gibran bisa jawab presiden itu tidak bermasalah secara konstitusional. Kebebasan berekspresi, 700 lebih mahasiswa hari ini itu ditersangkakan pasca demo Agustus tahun lalu sampai hari. Jadi demokrasi kita cacat. Itu masalah yang pertama. Artinya apa? Oke, boleh kita durhaka. Tapi nek rada temenanan kan jadi orang rusak-rusak banget. Itu yang pertama. Yang kedua, kulturnya feodal. Jadi strukturnya demokrasi, tapi kulturnya feodal. Sehingga partai-partai politik itu juga bukan jadi unsur-unsur demokrasi. Itu jadi kosmetik demokrasi. Kenapa demikian? Loh, kalau kita bilang PKB, pasti Cak Imin. PDIP, pasti Bu Mega. SBY, pasti Demokrat. Partai politik kita bukan jadi unsur demokrasi. Dia jadi perpanjangan tangan dari semua dinasti. Apa bedanya dengan dinasti-dinasti yang ada pada zaman monarki dulu? Ya ada bedanya. Cuma pura-puranya ada prosedur-prosedur demokrasi. Sosok ada pemilihan ketua umum partai. Sosok ada pemilihan rekomendasi partai itu untuk presiden akan ke siapa. Padahal semua ditentukan oleh dinasti.
itu kultur feodal dalam partai politik. Kultur feodal yang lainnya hampir ada di semua tempat. Bahkan di dunia aktivis yang harusnya paling demokratis. Aktivis kita itu, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau sama senior itu kan udah kayak sama Tuhan. Siap Kanda. Kandidat, Kanda di mana? Tidak mendekat. Apa perintah Kanda? Ya, Siap Don. Kayak gini-gini ini kan kultur feodal. Jadi mulai dari bagaimana kabar bos itu kadang dikira penghinaan. Oh baru sekarang yang dipanggil bos itu sebenarnya pengamburan. Jadi sejak dari puncak dalam konteks elit sudah sangat feodal. Bahkan dalam konteks aktivis yang mestinya jadi motor untuk demokrasi, oknum-oknum feodal juga luar biasa banyak. Meskipun ya demokrasi 100% juga ada. Tapi yang dominan justru yang kulturnya feodal ini. Dan mau kau dicek, mau di dunia pesantren, pendidikan tinggi, taman kanak-kanak, itu feodalisme itu masih mengakar sampai hari. Jadi jangan heran kalau ada masalah di Indonesia. Karena ada paradoks tadi, strukturnya demokrasi, kulturnya feodal. Ini yang saya kira harus disadari. Bahwa persoalan kita itu tidak pernah ada transisi kebudayaan. Dari masyarakat yang feodal kolonial pasca monarki dan dijajah ke masyarakat yang demokratis. Sehingga jangan heran kalau pemimpin kita sikapnya feodal juga. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita lagi datang ke tengah-tengah masyarakat, lalu dibarengi dengan ajudan yang luar biasa banyak, itu kan feodal. Apakah pemimpin kita tidak merasa aman berada di tengah-tengah masyarakat? Sehingga butuh keamanan yang luar biasa banyak. Apa dia akan bayangkan diantem watu? Siapa yang akan merasa tidak aman berada di tengah-tengah masyarakat? Penjajah. Jadi kalau hari ini pemimpin kita kalau datang ke tengah-tengah masyarakat itu bawa ajudan luar biasa banyak, berarti mereka bukan pemimpin kita. Mereka sadar bahwa mereka sedang menjajah kita. Karena mereka insecure. Itu masalah kita yang kedua. Masalah ketiga apa? Harusnya kan struktur dan kultur yang paradoks ini itu masih bisa dikiperi sama yang namanya hukum. Di hukum yang tegas maka akan memaksa kultur itu untuk menyesuaikan. Tapi kan hukum kita ini otokratik. Ada istilah hukum itu namanya otokratik legalisme. Jadi hukum yang bukan membatasi kekuasaan, tapi hukum yang melayani kekuasaan. Kita bisa ambil banyak contohnya lah. Yang terakhir kan nggak usah kaget kita. Jaksa sama polisi tukaran, terus etak-etak damai, dan dari atas sampai bawah tiba-tiba silaturahmi serentak itu kan nggak lebih dari cara hukum untuk melayani kekuasaan. Mereka pengen bertengkar itu, saya yakin polisi sama kejaksaan, entah urusan apa. Tapi kan malam itu diundang sama presiden. Entah apa yang dirapatkan malam itu langsung damai tiba-tiba. Kalau ada kedamaian yang tiba-tiba, itu berarti ada pembagian kekuasaan yang sudah selesai. Ada perkara-perkara yang sudah selesai. Jadi ke depan ini Jampitsus mau disidang kayak apa? Saya rasa kita nggak perlu berharap. Karena bagi elit ini udah selesai. Dan hukum kita yang harusnya tegas tadi otokratik. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat apa? Kenapa tiga hal ini bisa langgeng? Karena ekonomi kita ekstraktif. Jadi saya tidak berhenti dalam konteks kapitalisme saja. Kapitalisme itu oke lah. Tapi hari ini ekonomi ekstraktif itu saya kira lebih tepat. Apa itu ekonomi ekstraktif? Ekonomi yang sumber daya mayoritas itu dipakai untuk kemewahan elit. Jadi kalau ada segitiga, yang paling bawah ini segalanya diambil untuk kemewahan yang paling atas. Itu yang hari bekerja. Kapitalisme itu oke, memang bermasalah secara kecenderungan, tapi di negara-negara Nordik kan di kapitalisme lumayan. Tapi kalau ekstraktivis itu pasti jangan. Nah, dengan 4 masalah ini, Mas Markizio dan Om Hairus, bagi saya sudah saatnya ada pembangkangan sipil di Indonesia. Sudah saatnya orang Indonesia itu bayar pajak. Sudah saatnya kita mengasah lagi bambu runcing untuk perang. Pertanyaannya, kok bisa ya perlawanan itu selalu anti klimaks? Kok bisa nggak tuntas? Salah satu penyebabnya menurut saya adalah penjajahan algoritma. Hari ini anak-anak muda itu sangat berjarak pada pemikiran-pemikiran evolusioner. Jangankan pemikiran evolusioner, algoritma media sosial itu bahkan mendepersonalisasi anak-anak muda. Depersonalisasi itu
Jangankan menjauhkan dari isu publik, dia telah dijauhkan dari dirinya sendiri. Dan media sosial bekerja dengan luar biasa tidak sadar, tidak kita sadari itu. Nah, Islam saya rasa harus menjawab 5 persoalan ini. Dalam konteks Indonesia, Islam harus menjawab persoalan iki nek demokrasi cacat kudune piye? Hilafah. Kok. Siapa hilafah kira-kira? Gila. Kultur yang feodal. Islam itu kan agama yang sangat egaliter. Bahkan kanjeng nabinya, jangan kan kiai. Kanjeng nabinya itu menolak untuk dipanggil tuan. Hukum yang otokratik. Bagaimana keadilan itu bisa dipastikan melalui nilai-nilai Islam. Yang keempat, ekonomi ekstraktif. Ini Islam itu kan agama yang paling mempedulikan ekonomi. Ada zakat mal, ada sedekah. Seluruh kaidah-kaidah itu kan sebenarnya tidak terlepas dari isu-isu ekonomi. Tapi hari ini itu kan justru dikapitalisasi oleh pelaku-pelaku agama. Banyu sen iki di sini berapa? 5.000 mal. Oh, ini bisa berubah 1 juta ini nek kena sebulannya Om Hayul Salim ini. Nanti udah dibayat sama Nyai Bu Nyai Rindang sebagai tuan guru Hayul Salim loh. Ini bisa tiba-tiba mahal ini Mas Mardijo. Itu ekonomi ekstraktif. Nah, penjajahan algoritma, ini isu-isu kontemporer ya. Islam harus jawab. Dulu tidak ada media sosial pada zaman Nabi. Tapi kira-kira kalau Nabi hidup hari ini, sikapnya atas media sosial itu gimana ya? Bagi saya, mungkin ya Imam Aziz telah mau ngajari pada kita, menginspirasi kita, supaya Islam itu menjawab persoalan. Nah, saya barangkali hanya bisa nyicil untuk ngomong masalah apa. Diagnosis. Dan insya Allah udah lumayan lah, karena diagnosis itu adalah setengah dari kesembuhan. Sesudahnya, mari kita berhimpun, mari kita berkonsolidasi, dan kita selesaikan satu persatu persoalan bangsa dengan nilai-nilai Islam.